بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال ربنا جل شأنه في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوان والأخوات, a'azzani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa mengawali pagi-pagi kita dengan salat subuh secara berjamaah, kemudian melanjutkan dengan at-tafaqquh fid din. Semoga apa yang telah kita laksanakan dan yang sedang kita laksanakan dijadikan sebagai amal saleh maqbul, amalan saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan keberkahan sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, burika fi ummati atau burika ummati fi bukuriha. Nabi mendoakan semoga keberkahan untuk umatku pada pagi-pagi harinya, ketika seorang hamba berusaha untuk memanfaatkan pagi harinya dengan amalan-amalan saleh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan hadis yang kedua dari 40 hadis yang berkaitan dengan al-manhaj wa tarbiyah. Di kesempatan minggu yang lalu kita telah mengawali dengan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hadis yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis yang bertemakan tentang keutamaan adil. Teks hadisnya, an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina 'inda Allah ala manabira min nur ay yaminir rahman azza wa jalla wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah kelak akan berada di tempat yang mulia, yaitu di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya,
di sebelah kanan Ar-Rahman Allah Jalla wa'ala, dan kedua tangan Allah yamin. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang adil di dalam hukum mereka, dan adil pada keluarga mereka, adil pula di dalam memimpin atau melaksanakan amanah yang diamanahkan kepadanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim atau dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabat yang masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Ya. Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang pemberani. Beliau adalah seorang sahabat yang memiliki kepiawaian, ya, dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Beliau meriwayatkan hadis ini. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang adil, al-muqsit, orang yang adil, al-qist adalah keadilan, indallahi ala manabir min nur, di sisi Allah kelak akan berada pada tempat yang mulia, tempat yang tinggi, ya. Orang-orang yang adil. Nah, orang-orang yang adil di sini yang dimaksud adalah mereka yang menerapkan keadilan. Menerapkan keadilan dalam berbagai sisi kehidupan. Adil itu kalau secara bahasa artinya al-musawah, persamaan. Kalau kita katakan dia adil kepada anak-anaknya, berarti itu artinya dia memperlakukan anaknya secara merata, sama. Jikalau ada anaknya A, B, C, maka dia memperlakukan anaknya secara merata. Jika ia memberi anaknya yang satu, maka yang lain diberi. Jika ia memedulikan anaknya yang satu, maka yang lain juga dipedulikan. Itu namanya adil. Adil kepada rakyatnya berarti dia memperlakukan rakyatnya secara setara, tanpa membeda-bedakan apakah rakyatnya itu dekat dengan dia atau tidak, ya. Tanpa memedulikan laki-laki atau perempuan, maka dia memperlakukannya secara setara. Itu makna keadilan secara bahasa. Keadilan secara syar'i, kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala disifati adil. Allah adil dalam hukumnya. Allah adil dalam perintahnya. Allah adil dalam larangannya. Allah adil ketika memasukkan seseorang ke dalam neraka. Maka ia dimasukkan karena keadilan Allah. Allah adil dalam memasukkan seseorang ke surganya dengan karunia-Nya.
adil dalam segala hal. Tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak adil, karena Allah Subhanahu wa taala disifati zat yang maha adil. Allah tidak pernah menzalimi seorang pun. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah sekali-kali tidaklah menzalimi seorang pun. Jadi Allah disifati dengan keadilan. Jadi keadilan di sini berarti lawan kata dari kezaliman. Kezaliman itu berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-jawr dalam bahasa Arab. Lawan kata dari keadilan berarti kezaliman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan di dalam surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah memerintahkan dengan keadilan dan berbuat baik. Keadilan di dalam melaksanakan atau menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Kita diperintahkan oleh Allah atau kita diwajibkan oleh Allah untuk adil di dalam melaksanakan hak-hak Allah, menunaikan hak-hak Allah. Hak-hak Allah itu berupa perintah dan menjauhi larangan. Orang yang menjalankan perintah Allah kemudian menjauhi larangannya, berarti dia telah adil di dalam menunaikan hak-hak Allah. Adil kepada sesama hamba. Adil kepada sesama hamba berarti dia memperlakukan hamba itu secara setara, secara merata. Baik ketika dia berucap, bertindak, atau bermuamalah. Adil kepada hamba. Dan kita tahu dari ayat ini bahwa keadilan itu perintah, kewajiban. Ketika dilanggar berarti kita mendapatkan dosa, karena itu adalah perintah. Ketika kita berbuat zalim, lawan kata dari adil, berarti kita berdosa. Nabi SAW menyatakan dengan tegas bahwa beliau diperintahkan untuk berlaku adil sebagaimana dijelaskan dalam ayat, wa umirtu li'a'dila bainakum di surat Syura ayat 150. Ayat 15. Wa umirtu, dan saya diperintah li'a'dila bainakum, untuk berlaku adil di antara kalian atau di antara kalian. Jadi di sini Nabi dengan tegas mengatakan saya diperintah. Ayat itu diturunkan kepada Nabi SAW dan pernyataannya itu adalah pernyataan beliau yang melalui ayat tersebut Allah berfirman, di mana beliau di situ sebagai naibul fa'ilnya. Umirtu, saya diperintahkan li'a'dila bainakum, untuk berlaku adil di antara kalian. Adil ketika beliau memperlakukan atau menghadapi perbedaan-perbedaan di antara umatnya, perselisihan-perselisihan yang terjadi, lalu beliau berikan solusi secara adil. Fil hukmi fima ikhtalaftum fihi, di dalam hukum yang diperselisihkan di antara kalian. Maka di sini
tidak menghalangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku adil. Ya. Permusuhan mereka sekalipun tidak menghalangi beliau untuk berlaku adil. Kebencian mereka kepada Nabi tidak menghalangi Nabi untuk berlaku adil. Ayat ini ya berkaitan dengan orang-orang Yahudi ahlul kitab. Kepada ahlul kitab pun Nabi SAW berlaku adil. Karena tadi keadilan itu harus diterapkan dalam ya berbagai kondisi atau kepada siapapun. Bahkan di dalam ayat ini beliau diperintahkan untuk berlaku adil kepada orang-orang ahlul kitab. Ya. Orang-orang ahlul kitab. Sekalipun kita tahu ahlul kitab itu menampakkan permusuhan pada baginda Nabi SAW. Jika terjadi perselisihan ya, antara Nabi dan ahlul kitab, maka beliau akan berlaku adil. Tidak dihalangi apakah ahlul kitab itu benci kepada Nabi, bermusuhan kepada Nabi SAW. Tapi jika permasalahan tersebut memang dia berhak mendapatkannya, maka Nabi akan memberikannya. Jika tidak. Itulah keadilan. Dan adil tadi sekali lagi lawan kata dari kezaliman. Sedangkan kezaliman berarti dibenci dan dilarang dalam agama kita. Diharamkan. Allah sendiri mengharamkan kezaliman pada dirinya. Kita hafal sekali hadis kudusi ya, yang dimuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Arba'in Nawawiyah. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman, kata Allah di dalam hadis qudsi ini, ala nafsi, terhadap diriku. Jadi kezaliman itu hal yang terlarang bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, hal yang terlarang juga di antara kalian. Maka janganlah sekali-kali kalian menzalimi satu dengan yang lainnya. Jadi sangat jelas sekali ya tentang perintah keadilan, anjuran untuk berlaku adil. Nah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kedudukan atau posisi orang-orang yang berlaku adil. Kelak orang-orang yang berlaku adil itu memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan posisi yang tinggi itu tidak hanya ia dapatkan di dunia ini, tetapi sampai akhirat kelak. Di dunia ini orang-orang yang berlaku adil ya akan dicintai oleh Allah, akan dicintai oleh makhluknya. Siapa yang tidak pro dengan orang yang adil? Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak senang kepada orang yang berbuat adil. Ya. Ini bentuk penghormatan atau kemuliaan orang-orang yang berbuat adil, karena di dunia ini dia mendapat posisi yang baik, dicintai oleh manusia, dan di akhirat tentu akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di sini ya, kemuliaan orang yang adil itu ditempatkan di atas menara yang terbuat dari cahaya. Jadi menara di sini manabir, jamak daripada mimbar, itu di atas
mimbar, maaf, bukan menara, mimbar. Mimbar kalau kita ya sedang berceramah itu biasanya di atas mimbar, identik dengan di atas mimbar. Tapi mimbar di sini bermakna al-amakin wal maqaid al-aliyah. Ya. Al-amakin tempat-tempat dan al-maqaid tempat-tempat duduk yang tinggi, al-ghaliyah lagi berharga. Artinya ya posisi tempat duduk yang tinggi, lalu selain tempat duduk yang tinggi juga al-ghaliyah berharga mahal. Nah, kalau kita perhatikan ya, posisi itu ya, tempat itu menandakan ya kedudukan seseorang. Kedudukan seseorang. Kalau di dunia kita melihat ketika seseorang diberi mimbar. Nah, ketika seseorang diberi mimbar itu berarti apa artinya? Diberi mimbar. Kalau bahasa dunia nih, ada orang kemudian dikenal di masyarakatnya, dia Masya Allah, dia orang yang sering diberi mimbar. Maksudnya apa tuh? Diberi mimbar itu maksudnya apa di sini? Berarti diberi panggung, diberi kesempatan, diberi kemuliaan. Tidak mungkin orang yang ditempatkan di tempat tersebut orang-orang biasa, pasti orang mulia. Ini bahasa yang beredar di kita kan, diberi mimbar, artinya dia diberi posisi yang tinggi. Nah, begitu juga pemaknaan hadis ini, dia memiliki tempat yang tinggi dan al-ghaliyah. Al-ghaliyah itu yang berharga, bukan tempat biasa. Ya, terbuat dari cahaya lagi. Berarti ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Di akhirat kelak, orang-orang yang berlaku adil itu ditempatkan di atas mimbar-mimbar, ya, di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Sekali lagi, ketika penempatan ini ya, di atas mimbar-mimbar sebagai simbol kemuliaan, ketinggian posisi, itu di hari kiamat ya, kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. An yaminir rahman. Ada beberapa indikasi atau alamat ciri-ciri orang ini, yaitu orang-orang yang adil, orang yang mulia di sisi Allah. Pertama tadi ditempatkan di mimbar-mimbar cahaya. Itu pertama. Orang yang adil Allah tempatkan di mimbar-mimbar cahaya pada hari kiamat kelak. Yang kedua, kita lihat secara posisi juga, an yaminir rahman, di sisi kanan ar-rahman. Ini pemuliaan berikutnya bagi mereka yang adil. Di sisi kanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kilta yadayhi yamin. Dan kedua, tangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yamin. Ya. Yamin kalau kita terjemahkan secara letterlek itu artinya kanan, ya. Kanan. Dari hadis yang mulia ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang yang berlaku adil itu nanti berada di sisi kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini juga menetapkan sifat bagi Allah yang memiliki dua tangan. Tentu ketika kita mendengarkan sifat-sifat Allah yang terkesan sama dengan makhluk, naudzubillah, kita mengembalikannya dengan kaidah-kaidah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Allah memiliki dua tangan yaliqu bi jalalihi, yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus kita tahrif
ya, menyelewengkan makna tangan, ta'til meniadakan, tidak mengimaninya, tasbih dan menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Ya. Jadi ketika kita mendengarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkesan sama dengan makhluknya, ini adalah sifat-sifat Allah, maka kita harus mengimaninya, wajib mengimaninya dengan tanpa apa? Meniadakannya. Artinya tidak mengimaninya. Kemudian yang kedua, tanpa tasbih, menyerupakannya dengan tangan makhluk, dan takyib, tanpa menanyakan seperti apa. Ya, itu sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadis ini Allah memiliki dua tangan. Ya, tentu sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wakilta yadayhi yamin, dan kedua tangannya yamin. Kalau secara ditelek, yamin itu artinya apa tadi? Kanan. Kedua tangannya kanan. Nah, lalu bagaimana dengan hadis di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Anallaha azza wa jalla yaqbidu as-samawat wal ard." Anallaha azza wa jalla yaumil qiyamah yaqbidu as-samawat wal ard biyaminihi wa tabqa shimaluhu farighah. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan memegang, ya, langit, 7 lapis langit dengan bumi, dengan apa? Dengan tangan kanannya, dan membiarkan tangan kirinya farigoh, kosong. Hadis ini kan menjelaskan ada kanan, ada kiri. Tetapi di sini kemudian mengatakan kedua tangannya kanan. Nah, apa maksudnya? Kedua hadis tadi tidak bertentangan sama sekali. Tidak bertentangan sama sekali. Al-jamu bainahuma, cara mengkompromikan kedua hadis yang terkesan bertentangan itu, ya, kita harus mengimani Allah memiliki dua tangan. Kedua tangan itu kemudian yamin. Yamin di sini artinya al-khair wal barakah. Jadi kedua tangan Allah itu mengandung keberkahan, kebaikan dan keberkahan. Tidak seperti makhluk, untuk memberikan gambaran lebih jelas lagi, tidak seperti makhluk. Makhluk seperti kita, katakanlah punya dua tangan. Tapi kedua tangan kita itu tidak sama secara fungsional dan tidak sama, ya, kedudukannya. Dengan tangan kanan biasanya kita makan, kita minum, kita menunjuk orang dengan tangan kanan. Itu yang wajar, ya. Karena posisi dia, tangan kanan itu simbol kebaikan di kita. Kalau kita ngapa-ngapain, minum, itu pakai tangan kanan. Kalau kita nunjuk orang pakai tangan kanan. Banyak aktivitas yang kita lakukan dengan pakai tangan kanan karena itu simbol kebaikan. Nah, kalau tangan kiri biasanya untuk hal-hal yang tidak baik. Untuk membersihkan cebok itu pakai tangan kiri. Sesuatu yang terkesan inilah, kalau antum ngambil kotoran itu biasanya antum akan pakai tangan kiri. Ya enggak Ustaz, sekarang orang tangan kiri malah keren dia ngelihat itu. Itu berarti udah kebalik fitrahnya. Karena setan itu ya'kulu biyaminihi. Setan itu makan dengan tangan kiri. Jadi kalau ada orang sekarang lebih keren kelihatannya dia kalau pakai tangan kiri, makan gorengan pakai tangan kiri, ya. Bahkan banyak aktivitas yang dilakukan pakai tangan kiri padahal tangan kanannya normal. Berarti itu sudah menyalahi fitrah. Tapi yang jelas antara tangan kanan dengan tangan kiri secara fitrah kita sudah membedakannya kan. Simbol-simbol kebaikan biasanya pakai tangan kanan. Nah di sini Allah SWT wakilta yadayhi yamin. Kedua tangan Allah SWT itu yamin. Kanan maksudnya baik dan berkah. Tidak ada pembedaan.
antara keduanya. Itu maksudnya di sini. Ala kulli hal, bahwa orang yang adil itu kelak di sisi kanannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adil dalam bidang apa atau dalam hal apa? Di sini dijelaskan dalam hadis ini. Ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Mereka yang adil dalam hukumnya, dalam ketentuan-ketentuannya, dalam perundang-undangannya, kalau kita bahasakan sekarang, dia adil. Dia tidak membeda-bedakan sebagai seorang pemimpin di sini ya. Dalam konteks pemimpin ini, dan keadilan yang dilakukan oleh pemimpin itu a'zamul qist. Keadilan yang paling agung. Jadi kalau kita coba membagi-bagi pemimpin adil, seorang individu adil, maka keadilan yang dilakukan oleh pemimpin terhadap rakyatnya itu tingkatannya paling tinggi. A'zamul qist, yaitu qistul imam. Keadilan yang paling tinggi adalah keadilan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dia adil dalam berhukum. Ketika ada perselisihan di antara rakyatnya, maka dia akan berlaku adil. Dia tidak membeda-bedakan keputusannya tersebut antara satu orang dengan yang lainnya. Dia tidak membedakan apakah orang yang dia hukumi itu dekat dengan dia atau benci dengan dia. Selama dia orang yang berhak mendapatkan, ya, maka dia akan beri. Ketika tidak berhak, dia tidak akan beri. Perlakuannya terhadap rakyatnya itu adil. Kalau sekarang ketika pelaksanaan undang-undang misalnya, hukum, ya, hukum. Ini tanpa kita melihat ya hukum yang diterapkan itu apa, tetapi ini untuk memahami bagaimana seorang pemimpin adil itu, dia akan menerapkan hukum itu secara merata. Di hadapan dia semua orang itu sama. Tidak terkesan seperti yang selama ini kita keluhkan, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kan berarti tidak adil. Ketika hukum itu menjerat ya orang yang di bawah, artinya rakyat biasa, maka dia tajam, teliti sekali ya. Mohon maaf misalnya, rakyatnya yang mencuri ayam misalnya, mencuri ayam dihukum benar-benar ya. Wah, mencuri sapi misalnya, itu benar-benar dihukum ya, dimasukkan penjara atau mungkin didenda atau yang semisalnya. Tetapi kalau yang berbuat misalnya orang-orang atasan ya, orang-orang atasan ya, dekat dengan dia, ini pejabatnya dia, nyolong duit miliaran, triliunan, itu ya belum tentu di penjara. Belum tentu di penjara. Seandainya di penjara pun paling beberapa bulan atau ditetapkan misalnya 10 tahun. 10 tahun itu banyak diskonnya. Diskonnya bisa 80%. 10 tahun bisa jadi 10 bulan. Atau bisa sebulan keluar dia. Karena yang dihukum itu orang atasan. Ini namanya tidak adil. Ini namanya kezaliman. Maka kita sering mengeluh model-model hukum itu tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi hukum itu hanya orang-orang bawahan. Kalau orang atasan ya namanya saja hukum. Ini enggak adil namanya. Nah, ini namanya kezaliman. Dalam hadis ini, orang yang adil dalam berhukum menyelesaikan sebuah permasalahan, dia tidak memandang
siapa yang dihukum. Kalau memang dia berhak untuk mendapatkan perlakuan tertentu karena kesalahannya, dia tetap dihukum. Ya, tetap dihukum. Tidak ada istilahnya dapat pengampunan dan seterusnya. Tak. Jadi tetap dihukum bila sudah terbukti kesalahannya. Orang yang nantinya mendapatkan posisi yang mulia, mereka yang adil dalam hukumnya. Ya. Nah, adil di dalam hukumnya ini juga bisa dimaknai ya, bahwa keadilan di dalam hukum itu masuk kategori ya perbuatan. Karena keadilan itu bisa ucapan atau perbuatan. Jadi saya ulangi, keadilan itu bisa berwujud ucapan, perbuatan. Kalau ucapan yang adil itu maksudnya apa? Ucapan yang adil. Ucapan adil itu adalah ucapan yang jujur. Kalau kita berkata-kata itu jujur, nggak bohong, berarti itu adil namanya. Kalau kita bilang A, ya A, bukan B. Itu namanya adil dalam ucapan. Adil dalam perbuatan ya seperti tadi, menghukumi seseorang itu secara setara. Tidak ada pembeda-bedaan antara orang bawah, rakyat biasa dalam konteks imam maupun pejabatnya. Dia akan hukum secara adil. Nah, karena keadilan itu tadi diperintahkan. Sebagaimana firman Allah, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berkata, maka adillah sekalipun itu terhadap karib kerabatmu. Kalau misalnya ya dimintai keterangan, dimintai persaksian tentang kondisi keluarga kita misalnya, atau karib kerabat kita bermasalah, kemudian kita dijadikan saksi gitu ya, maka kita harus sampaikan secara apa adanya, adil, tanpa melihat dia karib kerabat kita. Kalau memang dia salah, katakan dia salah. Kalau memang dia benar, katakan dia benar. Tanpa melihat, wah ini kan sepupu saya, ini kan ipar saya, ini kan menantu saya. Kalau memang dia salah, katakan salah. Kalau dia benar, katakan benar. Itu namanya adil. Tanpa melihat kepada siapa kedekatan atau hubungan orang tersebut. Maka Allah di sini mengatakan, wa idza qultum fa'dilu. Apabila kamu mengatakan, maka adillah dalam berkata-kata, jujur. Walau kana dza qurba, sekalipun itu terhadap karib kerabatmu. Kita kan biasanya itu kalau sudah ada bibit-bibit kezalimannya itu akan melihat kepada siapa dengan siapa, kan gitu. Berarti itu kita tidak adil. Ya. Kalau kita berhukum juga sama. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kalian berhukum, maka hendaklah berhukum dengan adil. Berhukum dengan adil. Ya. Nabi SAW misalnya, bukti bahwa beliau benar-benar menegakkan keadilan. Beliau sempat ketika ada kasus pencurian kasus pencurian yang dilakukan oleh salah seorang tokoh ya. Tokoh dulu Imra'ah Makhzumiyah insyaallah namanya, dia mencuri. Kemudian orang-orang itu memberikan saran, ya, tolong ada jubirnya lah untuk meminta keringanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sasarannya adalah waktu itu Zaid bin Harisah. Tolong bilang sama Zaid bin Harisah untuk ngomong kepada Rasulullah agar orang ini tidak kena hukuman karena dia tokoh. Ya, kalau tokoh kena hukuman kan itu mencoreng mukanya. Ya, menghinakannya. Coba minta tolong kepada Zaid bin Harithah, karena Zaid bin Harithah ini anak angkat beliau yang sangat beliau cintai,
sangat beliau sayangi. Bahkan saking dekatnya dengan Rasulullah SAW, Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harisah. Dulu orang manggilnya Zaid bin Muhammad. Coba kamu ngomong pada Zaid bin Harisah supaya ini tidak dihukum, tidak dipotong tangannya. Lalu Nabi SAW marah. Ini lihat keadilan beliau. Marah beliau SAW. Bukannya beliau akan mendengarkan Zaid bin Harisah, sekalipun Zaid bin Harisah dekat sekali dengan Nabi SAW. Tapi beliau marah. Sampai beliau mengatakan, ya, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, saya akan potong tangannya. Jangankan orang lain. Ibaratnya ini sebuah keadilan yang betul-betul tegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pandang bulu. Mau tokoh ya yang melakukan kesalahan, kalau memang dia berhak dihukum, ya dihukum. Sampai pun putri beliau, darah daging beliau melakukan kesalahan, beliau akan tegakkan keadilan itu. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keadilan Nabi. Ini namanya berhukum dengan adil. Ya. Kasus lain yang menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menegakkan keadilan. Kisah ya penolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, teguran keras Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa? Nu'man bin Bashir. Ketika Nu'man bin Bashir memberi hadiah kepada salah seorang anaknya, sedangkan yang lain enggak dikasih hadiah. Nabi mengatakan, "Ittaqullah." Bertakutlah kamu kepada Allah. Wa a'dilu baina auladikum. Dan berbuat adillah kepada di antara anak-anakmu. Jadi dalam hal ini Nu'man bin Bashir memberikan hadiah kepada salah seorang anaknya. Yang lain enggak dikasih hadiah. Nabi tegur, ini enggak adil namanya. Ya. Seharusnya ketika Anda memberi anakmu yang satu, beri yang lain. Kita punya anak nih, 3 umpamanya, anak kecil ya, anak kecil 3. Yang satu umurnya 9 tahun, yang lainnya umurnya 7 tahun, yang satunya lagi umur 5 tahun. Yang 7 tahun diberikan sepeda. Diberikan sepeda, hadiah sepeda. Terus yang berikutnya yang umur 5 dan umur 3 tahun itu enggak diberikan sepeda. Dibilang, "Ya kamu kan masih kecil, Nak. Ya, kamu kan masih kecil. Atau aku enggak berikan kamu sepeda." Misalnya gitu ya. Maka ini orang tua tidak adil. Seharusnya diberikan sepeda. Diberikan sepeda atau hadiah. Sebagaimana dia beri yang lain hadiah. Dalam hal ini kita sebagai kepala rumah tangga atau orang tua sering tidak adil sebenarnya perlakuan kita kepada anak kita. Ya. Bagaimana Ustadz misalnya ini saya berikan sepeda ya, kemudian atau saya berikan uang belanja. Anak saya yang SMA saya berikan uang belanja 10.000. Anak saya yang SD saya berikan belanja 5.000. Yang TK saya berikan belanja 3.000. Tadi namanya adil itu kan, adil itu harus rata, sama rata. Adil ya dalam hal nafkah ya itu tidak harus rata. Itu dilihat dari kebutuhan. Anda memberikan belanja untuk anak Anda yang SMA 10.000 karena itu kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan dia. Ya. Anak SMA itu kebutuhannya 10.000 umpamanya per hari. Ya sudah, kasih 10.000. Sedangkan SD cukup bagi dia 5.000, TK 3.000. Adil enggak Anda? Adil. Yang dilihat di sini Anda sama-sama memberikan uang belanja meskipun beda nominal karena itu sesuai dengan kebutuhan. Itu adil. Jadi adil yang dimaksud di situ perlakuan Anda sama rata kepada anak Anda memberikannya uang belanja. Nah, Nabi ketika mendapati Nu'man bin Bashir kasih anaknya hadiah yang satu, yang lain enggak dikasih, lalu beliau tegur, "Ittaqullah." Bertakwalah kepada Allah. Ya.
dan berlaku adil lah di antara mereka. Bahkan di dalam konteks hadis yang lainnya, atuhibbu an yabirru auladukum, apakah kamu ingin, suka kalau semuanya anak-anakmu itu berbakti kepadamu? Iya, tentu kita suka, ingin kalau semua anak kita berbakti. Maka ketika memperlakukan anak kita semuanya harus adil. Begitu juga kepada yang lain, nanti disebutkan di dalam hadis ini ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya. Berlaku adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Ya. Jadi adil di dalam hukum. Wa ahlihim, dan adil di dalam keluarga. Mohon maaf, tadi contoh adil dalam keluarga itu kita sudah sebutkan nih. Kita sebagai kepala rumah tangga memperlakukan anggota keluarga kita, anak-anak kita dengan adil. Termasuk kalau misalnya ada bapak-bapak yang jadi poligon. Poligon ini artinya orang yang berpoligami ya. Saya namakan poligon untuk nama ini aja ya. Poligon, orang yang berpoligami, punya istri lebih dari 1, 2 atau 3 atau 4. Paling maksimal 4 ya. Kita 4 lah paling maksimal. Lebih dari 4 itu kekhususan baginda Rasul. Punya istri lebih dari 1 itu harus adil. Adil dalam pembagian giliran, adil dalam pemberian nafkah, itu harus adil. Kalau satunya diberikan mobil misalnya, ya istri yang satunya, maka istrinya yang lain kasih mobil juga, ya tanpa melihat mereknya. Yang penting sama-sama dikasih mobil, ya. Karena tadi kalau merek itu kan itu relatif ya. Mungkin yang satunya senangnya Hyundai kereta, yang satunya senangnya Brio, sama-sama mobil, itu sudah adil Anda. Tapi jangan bilang, oh ini enggak saya kasih, ini kan istri tua saya, ya, enggak saya kasih mobil. Ini enggak adil Anda. Ya. Kalau Anda punya kedua orang tua, ini dalam keluarga, Anda harus adil dalam bermuamalah dengan kedua orang tua Anda. Kalau Anda birrul walidain kepada ibu, begitu juga Anda harus birrul walidain kepada bapak, dan seterusnya. Itu namanya sebuah keadilan. Karena ini adalah ya perintah Allah SWT untuk adil. Mereka yang adil di dalam keluarga mereka itu juga mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kemudian ya, wama walu, orang yang akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya dan posisinya di sebelah kanan Ar-Rahman kelak, mereka yang adil ketika diberi kuasa, diberi kekuasaan, otoritas. Ya, kalau bahasa sekarang punya otoritas, punya kekuasaan, jadi pemimpin. Maka ketika dia memimpin atau ketika dia diamanahin suatu jabatan, maka dia adil. Ini juga nanti akan mendapatkan naungan, akan mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keadilan seorang pemimpin atau yang diberi amanah itu akan selalu bergandengan dengan sifat yang lain. Adil mengharuskan dia amanah. Orang yang dikatakan adil dia amanah. Enggak mungkin orang itu adil kalau enggak amanah. Penunaian atau pelaksanaan keadilan itu juga dibarengi dengan kekuasaan, kekuatan. Tidak bisa dia kemudian memaksimalkan pelaksanaan keadilan atau adil kalau tidak memiliki apa tadi? Satu, amanah dan kekuasaan. Dalam konteks dia sebagai pemimpin. Maka dulu ketika dua putri Nabi Syuaib ya berjejalan atau berkerumun, berdesak-desakan untuk mengambil air buat minum
binatang ternaknya itu. Lalu ada Nabi siapa waktu itu? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam melihat dua perempuan ini kok dia ngantri lama, nggak dapat kesempatan untuk ngambil air. Lalu dia menawarkan diri atau dia mengambilkan air. Lalu dia kemudian kembali ke tempatnya bersandar waktu itu. Nah, dua wanita ini memberitahukan abinya bahwa ada orang yang menolong dia. Lalu Nabi Syuaib ingin memberi apresiasi, suruh dia datang ke sini. Terus dua putrinya itu menyarankan bagaimana kalau dia dijadikan pekerja. Inna khairu man istajarta al-qawi al-amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang dipekerjakan ya, al-qawi al-amin. Dia kuat juga amanah. Dia melihat kriteria pembantu yang baik itu, kriteria pembantu yang baik, dia amanah, dia kuat. Nah, di sini izan dalam pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa keadilan itu selalu berhubungan erat dengan amanah dan punya kuasa, seperti itu. La yakunu illa ma'aman lahu quwwah, yang akan menolak kelemahan, kemudian harus amanah yang akan menolak khianat, seperti itu. Jadi orang yang dikatakan adil ketika dia memimpin berarti dia amanah, dia juga memiliki power, kekuasaan. Dan di dalam hadis ini juga sebagai bukti bahwa ya, al-hadr man tawalliya man ya'lamu min nafsihi adamul qiyam bihi ala wajhi. Ini termasuk peringatan keras ya. Termasuk peringatan keras sekaligus ya, sebuah sikap yang harus dihindari orang yang ingin menjadi pemimpin. Dia tahu kapasitas dirinya itu tidak akan mampu untuk menegakkan keadilan, tetapi ngotot maju jadi pemimpin. Ini peringatan keras, ya. Peringatan keras. Karena pemimpin itu harus adil. Kalau kita memahami diri kita, misalnya orang yang lemah, mudah disogok, mudah diatur orang, jangan maju jadi pemimpin. Ya, jangan memaju diri jadi pemimpin, karena itu peringatan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bertentangan dengan keadilan. Kemudian al-hadr min tawliyati man ya'lam al-mualli fihi ad-dha'f wa adamil amanah. Peringatan keras juga untuk menjadikan pemimpin yang kita tahu dirinya itu lemah dan tidak amanah. Jadi jangan melihat orang ketika menyodorkan diri jadi pemimpin, pertama dia sendiri yang mau jadi pemimpin akan berdosa kalau dia tahu dirinya lemah, tidak bisa berbuat adil, kemudian maju, itu kan berdosa. Kita rakyatnya juga, kita rakyatnya juga termasuk berbuat zalim, satu kesalahan, kita menjadikan orang sebagai pemimpin, individu tertentu sebagai pemimpin, kita tahu dia itu lemah, nggak amanah orangnya, bisa bekas pencuri, bekas koruptor kalau bahasa sekarang, kita pilih dia jadi pemimpin, zalim kita, ya. Karena nanti dia juga akan memproduksi kezaliman terus, karena dari prosesnya dia zalim, dari individunya sudah zalim, tidak akan menunaikan amanah, ya. Dari hadis ini juga dari wama walu harus adil ketika diberi kekuasaan atau memimpin. Dapat diambil kesimpulan kita du'atul khair, penyeru kebaikan, ya, harus selalu
berlaku adil, baik dalam ucapan, perbuatan, ya, dalam tulisan-tulisan kita. Karena dengan kita adil dalam ucapan, perbuatan kita akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapat sinar atau disinari keimanan kita dengan cahaya keimanan hati-hati kita, dan posisi kita di dunia dan akhirat itu akan tinggi. Jadi maksudnya orang yang tahu kebaikan, du'atul khair, para tulabul ilmi, kayak kita yang ngaji kayak gini, harusnya menjadi orang terdepan dalam penegakan keadilan. Baik dalam ucapan kita, perbuatan kita, bahkan sekarang. Kalau kita suka nulis nih, nulis itu kan bisa nulis secara ilmiah, bisa nulis di Facebook, bisa nulis di mana-mana, di medsos. Itu namanya nulis. Nulis itu harus adil. Adil di situ ya harus jujur. Nulis itu yang bermanfaat. Nulis itu yang tidak memancing emosi, keributan, fitnah. Itu namanya adil dalam menulis. Kita harus adil. Jangan setiap yang Anda tahu Anda tulis, setiap yang Anda dengar Anda tulis. Artinya Anda harus pertimbangkan efek-efeknya. Tidak semua yang Anda anggap bermanfaat ketika disebarkan pada saat dan waktu yang tidak tepat, itu akan berefek tidak baik juga. Jadi Anda harus adil. Anda harus adil. Sekarang ini ya, orang mudah meng-share sebelum meneliti, sebelum teliti. Wah, kayaknya ini baik nih. Dia share ini berita-berita yang dia belum tahu kepastiannya. Misalnya, ya berita-berita sekarang ini Masya Allah ya, berita itu masif sekali. Ini berita tentang mana, negara mana, di-share semua. Ini Anda nanti terjatuh pada kezaliman. Karena Anda tidak tahu. Anda harus teliti apa yang Anda share. Nah, bagian dari keadilan ketika Anda jujur di dalam berucap, jujur dalam tulisan Anda. Terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ajaran keadilan ini menjadi sangat esensial bahasanya, sangat mendasar dalam Islam. Dan keadilan ini betul-betul dipraktekkan oleh salafuna as-saleh. Imam mereka adalah Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka semua contoh orang-orang yang menegakkan keadilan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, satu ketika pada saat beliau memerintah, dia minta kepada masyarakat Hims. Hims itu bahasa Arabnya, kalau sekarang namanya Homs di Syria sana. Umar bin Khattab mengirimkan surat untuk menuliskan nama-nama atau daftar-daftar fakir miskin masyarakatnya. Mereka akan diberikan bantuan uang dari Baitul Mal. Kalau bahasa sekarang mungkin BLT ya. Akan diberikan bantuan langsung tunai. Tolong tuliskan nama-nama daftar orang-orang miskin. Ternyata ditulislah di antara daftar orang miskin itu gubernur mereka, namanya Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir. Ketika Umar melihat daftar-daftar itu, loh, kok ini Sa'id bin Amir? Bukankah ini gubernur kalian? Kenapa kalian masukkan ke daftar orang miskin? Ya, Masya Allah. Akhirnya Umar mengklarifikasi, bener nggak ini gubernur kalian ini yang daftarnya miskin masuk sini itu? Mereka katakan bener, itu gubernur kami itu, yang kami catat itu karena kami tahu dia memang miskin. Subhanallah, Umar saat itu menangis ya. Lalu Umar bertanya lagi. Umar bertanya, apa yang kalian cela dari gubernur kalian ini? Saya cela 3 hal. Yang pertama, dia itu tidak keluar kecuali di waktu duha. Ya. Yang kedua, dia itu tidak pernah kongko bareng kita itu malam itu. Nggak pernah.
sesekali kayak kongko bareng kita di sini. Dia nggak pernah seperti itu. Yang ketiga, ada dia khususkan dalam seminggu itu 1 hari dia nggak melayani rakyatnya. Dalam 1 hari beliau mengurung diri, nggak melayani rakyatnya. Oke, kalau begitu coba tanyakan kenapa dia melakukan 3 hal yang kalian nggak suka dari amir kalian itu, Said bin Amir itu. Taib. Kemudian ditanyakan, kenapa Anda tidak keluar kecuali waktu duha? Ya. Dia katakan, saya tidak keluar waktu duha itu karena saya harus membantu keluarga saya dulu, baru saya keluar. Nah, kalau bahasa kita sekarang, saya nggak ngantor dulu, ya, sebelum saya selesai membantu keluarga saya, karena saya nggak punya pembantu. Nah, bayangin seorang gubernur dia nggak punya pembantu, jadi dia bantu keluarganya dulu, istrinya beres-beres, baru dia keluar. Ya, baru dia keluar. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah bareng kalian itu malam-malam harus kongko membersamai kalian, enggak. Kenapa? Karena kalau siang hari oke. Siang hari saya akan fokuskan atau saya khususkan waktu saya untuk rakyat. Kalau siang hari saya akan ladeni kalian, ya. Tapi kalau malam hari itu waktuku bersama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kalau malam hari saya enggak akan keluar karena waktu itu untuk Allah. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, dalam seminggu sehari saya enggak keluar ke kalian. Saya mengurung diri, kenapa? Karena saya tidak punya pakaian. Satu-satunya pakaian saya, jadi seminggu saya harus cuci. Makanya saya enggak keluar sampai pakaian saya kering. Subhanallah. Lihat, ini adalah siapa tadi? Said bin Amir, gubernur Homs. Begitu adilnya karena dia paham bahwa seorang pemimpin itu di antara bentuk adilnya itu lebih peduli kepada rakyatnya. Dia tidak memperkaya diri sendiri walaupun ada kesempatan. Karena pada dasarnya pemimpin dalam Islam itu, ya, pemimpin dalam Islam itu adalah khadim bagi rakyatnya. Pemimpin yang adil dalam Islam itu khadim bagi rakyatnya, pelayan untuk rakyatnya. Inilah contoh keadilan seorang pemimpin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Insyaallah nanti kita akan sampaikan kelanjutannya berhubung waktu kita sudah 5:30. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan hadis berikutnya. Demikian saya akan simpulkan supaya kita dapat ilmunya. Keadilan itu adalah ajaran Islam yang paling mendasar. Dengan keadilan kita akan mendapatkan kemuliaan. Dan keadilan itu diberlakukan dalam segala sisi kehidupan kita. Adil dalam kita berhukum, adil dalam kita bermuamalah. Adil sebagai pemimpin, baik skala besar, pemimpin negara maupun pemimpin rumah tangga. Yang kedua, keadilan itu di samping memiliki pahala yang besar, maka lawan kata keadilan, kezaliman adalah dosa besar. Kenapa? Karena Allah mengharamkan keadilan pada dirinya dan dijadikan haram antara kita. Ini adalah dosa besar. Karena orang yang zalim pada hari kiamat nanti akan mendapatkan kegelapan. Fa inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Kalau orang yang adil dia akan mendapatkan cahaya, maka orang yang zalim akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Gelap hatinya dan gelap benar-benar gelap. Ya. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kezaliman yang terjadi di masyarakat kita dalam skala bernegara maupun bermasyarakat dalam lingkup yang lebih kecil
berawal dari salah teknis dalam memilih pemimpin. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini adalah kebenaran yang harus disampaikan. Kenapa kita mendapatkan perlakuan zalim ya ketika kita dipimpin? Karena kita salah dalam memilih pemimpin. Salah dalam memilih pemimpin dan salah dalam prosedur pengajuan pemimpin. Bisa dibedakan dua kalimat itu. Yang pertama, kita lihat orang-orang yang mengajukan diri dari pemimpin itu tidak memenuhi kualifikasi seorang pemimpin yang adil. Hanya gara-gara ingin mendapatkan popularitas dan kekayaan, mereka mengajukan diri, padahal tidak layak, belum memenuhi kualifikasi. Yang kedua, kita salah sebagai rakyatnya. Kita sudah tahu orang ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin yang adil, tapi kita pilih. Kenapa? Karena kita melihat sebungkus nasi puluhan ribu rupiah, kita pilih dia. Kita sudah punya andil di sini, andil kezaliman. Maka itulah yang Anda akan dapatkan nantinya. Pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Kalau rakyatnya gak jelas, pemimpinnya juga gak jelas. Kalau rakyatnya bertakwa, maka pemimpinnya juga akan bertakwa. Itu rumusnya. Maka apa yang kita dapatkan ini adalah buah dari tangan kita. Jadi menyesalah bareng-bareng. Ya, buah dari tangan kita. Kita selalu mendapatkan perlakuan tidak adil karena kita sendiri sudah tidak adil dalam memilih pemimpin. Rumusnya tadi itu. Subhanallah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Maka mari kita perbanyak dekat kepada Allah. Mari kita perbanyak menegakkan keadilan supaya kita diberikan pemimpin yang adil. Itu rumusnya. Allah taala alam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين